salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan, saya Maura Janusa Sabila, biasa dipanggil Maura. Saya dari PT Pratapindo Kita akan memperkenalkan produk kami, yakni CM250 yang merupakan Random Access Analyzer fully automated, produk dari Minilab Argentina. Baik, Minilab sendiri mulai menciptakan produk analyzernya pada tahun 1960, yang mana masih menggunakan metode photocolorimetry dengan tidak terdapat standar internasionalnya, pembacaannya masih visible reading, lalu tidak otomatis dan tidak terdapat quality controlnya. Lalu berlanjut pada tahun 1975, yang mana menggunakan metode photocolorimetry dan enzymatic, pembacaan visible and UV reading. Lalu untuk quality controlnya sudah nasional. Lalu berlanjut lagi pada tahun 1990, di mana menggunakan metode enzymatic, yakni endpoint atau fast kinetic, pembacaan visible and UV reading. Lalu untuk quality controlnya sudah internasional. Lalu berlanjut pada tahun 2000 hingga sekarang, yang mana menggunakan metode international recommended dengan standar IFCC, International Federation Chemical Chemistry, serta DGKJ, menggunakan endpoint and fast kinetic. Lalu untuk quality controlnya sudah menggunakan internal and external programs. Lalu untuk CM250 di sini memiliki arti C yang merupakan clinical chemistry, M merupakan natural lab, dan 250 merupakan throughput yang dikeluarkan dari analyzer kami. Lalu next, di sini CM250 merupakan random access analyzer fully automated, di mana untuk pemipetan sampel maupun reagen sampai hingga pencucian pipet dilakukan secara otomatis. Nah, di sini di dalam analyzer sendiri terdapat probe yang berfungsi untuk memipet sampel reagen maupun mixernya. Lalu terdapat peristaltic pump dan piston pump. Terdapat juga sampel and reagen tray-nya. Lalu ada optical system, di mana sudah termasuk 9 interference filters dan 2 optional interference filters, serta reaction disk dan wash station yang digunakan untuk pencucian pipet secara otomatis. Lalu di sini untuk general specification-nya, analyzer kami dapat mengeluarkan 230 throughput per hours-nya. Lalu tersedia juga 80 pipet yang dapat dilakukan pembacaan secara bersamaan. Terdapat juga 48 reagen and sample tray, 2-10 microliter untuk minimum sampel volume-nya, serta 200 microliter untuk standar reagennya. Lalu selanjutnya ada general information. CM250 dapat bekerja secara optimal dengan penggunaan sistem random access, batch maupun STAT, di mana jika semisal ada sampel yang sangat urgent untuk dilakukan pemeriksaan, maka sampel tersebut akan dapat dimasukkan ke analyzer tersebut. Ini dengan pembacaan sampel yang dimasukkan terlebih dahulu. Lalu ada juga open or close customized system, di mana untuk sistem opennya sendiri memiliki arti analyzer tersebut dapat menggunakan reagen tertentu yang mana komposisinya sama dengan alat tersebut. Lalu untuk close system di sini memiliki arti bahwa analyzer tersebut dapat menggunakan reagen yang sama mereknya dengan analyzer tersebut. Lalu untuk discrete di sini kita dapat memilah reagen pemeriksaan mana yang terlebih dahulu dalam pemeriksaan. Lalu untuk multi parametrik sendiri di sini kita dapat menggunakan berbagai macam parameter yang ada, lalu juga seleksi. Untuk continuous loading kita dapat melakukan pemeriksaan sembari alat itu berjalan, lalu walk away. Untuk analytical methods-nya sendiri ada endpoint, two-point, kinetics, monochromatic, bichromatic, with or without sample blank. Lalu with factor, standard, and calibration tool. Lalu juga ada automatic pipette wash with low water, di mana untuk pencucian pipetnya di sini dilakukan secara otomatis dengan penggunaan air yang minimum, sekitar kurang dari 10 liter per jamnya. Lalu untuk quality control di sini menggunakan live visioning, chart, dan best control. Lalu untuk sampel FID
juga field cooling system yang berfungsi untuk menjaga sumber reagen agar tetap terjaga, yang mana 24 hours non-stop cooling. Lalu tersedia juga 3 bottle size, di mana 50 ml untuk monoreagen, 30 dan 20 ml untuk direagen. Lalu selanjutnya ada multifunction probe, di mana probe dapat mengambil 2 sampai 100 mikroliter untuk sampel volumenya, lalu 200 mikroliter untuk reagen volumenya. Terdapat juga polysul sensor di sini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya benturan saat mengaspirasi reagen dan sampel. Lalu terdapat juga thermostatistor, di mana di sini probe berfungsi untuk memanaskan sampel pada suhu tertentu. Lalu terdapat juga impact detector di sini sebagai penanda saat ujung probe dan lengan probe berdampak pada sistem mekanisme sehingga dimunculkan alarm. Lalu otomatis alat akan berhenti. Lalu setelah problematika sudah teratasi, maka akan kembali melanjutkan pekerjaannya. Lalu probe ini juga dilapisi dengan teflon, di mana untuk menghindari kontaminasi. Lalu ada level sensor for reagen and sample volume. Di sini sensor tersebut bertujuan untuk mendeteksi atau mengukur volume sampel dan reagen tersebut. Lalu ada internal and external washing system for the dispenser. Di sini bertujuan untuk mencuci probe baik di luar maupun di dalam sisi probe. Dilutor with flow hand flow. Di sini kartunya kita bekerjasama dengan flow hand. Untuk reaction and station sendiri tersedia 80 pipette yang mana dapat melakukan pembacaan hingga 0,6 cm. Lalu sudah self control of pipette quality. Jadi semisal jika terdapat pipette yang tidak layak, maka akan terdeteksi. Lalu juga ada pre-warm and incubation, di mana dapat menginkubasi pipette dengan udara. Lalu ada workstation sendiri, terdapat 5-step washing station dan 1 drain probe, di mana untuk selang yang pertama yakni untuk mengaspirasi cairan uji, lalu memasukkan kembali washing solutionnya. Lalu untuk selang kedua dan keempat di sini berfungsi untuk mengosongkan pipette dan mengisinya kembali dengan washing solution tersebut. Lalu untuk selang kelima di sini untuk menyedot cairan tersebut. Lalu yang terakhir yang merah ini untuk dry block atau pengeringan pipette. Untuk pencucian ini hanya memerlukan kurang lebih sekitar 1 liter per jamnya. Lalu selanjutnya ada washer container. Di sini merupakan kontainer yang terisi dengan deionized water atau DI water yang ditambahkan dengan tensi reaktif, di mana yang hijau di sini yang berisikan air deionized water. Lalu yang merah ini merupakan limbah dari hasil sisa pencucian tersebut. Lalu untuk washer container sendiri di sini dikoneksikan dengan alat dan komputer juga. Untuk selangnya di atas ini dikoneksikan dengan alat di mana untuk pencucian probe dan juga pipette tersebut. Nah, lalu di sini fungsi timbangannya juga bertujuan untuk kalau misalnya limbah sudah penuh atau air deionizednya sudah kosong, itu nanti akan terdeteksi. Lalu selanjutnya ada optical system, di mana di sini merupakan true double beam photometer yang dilakukan 2 kali pembacaan. Lalu terdapat juga halogen lamp 6 volt 20 watt yang dapat melakukan atau dapat menyala selama 2500 jam. Lalu ada photometric range pada range min 0,1 hingga 3,6 absorbance. Lalu terdapat juga 9 filters incorporate, yaitu pada panjang gelombang 340, 405, 505, 550, 570, 590, 650, 700, dan 750, serta 2 filters incorporate optional 380 atau 450. Lalu untuk softwarenya sendiri dapat menggunakan Windows XP of Vista 7, 9, atau 10. Lalu di sini juga dapat menggunakan berbagai macam bahasa seperti Spanyol, Inggris, dan Portugis. Lalu
banyaknya reagen and sample. Dengan begitu dapat melakukan pembacaan secara optimal. Lalu ada self-testing of reaction pipette, di mana dapat mendeteksi reaction pada pipette. Untuk quality control sendiri terdapat statistik di mana dalam bentuk tabel, lalu juga menggunakan Levy chart and best guard tools. Lalu alat ini merupakan comprehensive service menu yang mana telah dilengkapi dengan menu yang sangat lengkap. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.